semuanya, ketemu lagi kita sekarang live, tapi hari ini saya nggak sendirian live-nya, tapi bersama suami tercinta. Halo. Ya teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang his needs and Her needs. Ya. Nah, judul dari His Needs, Her Needs itu sebenarnya saya copy dari sebuah buku yang sangat terkenal ya. Udah lama banget sih itu diterbitkan. Itu sebenarnya khusus tentang suami istri. Tetapi malam hari ini kita membicarakan sesuatu yang agak beda, tapi tetap tentang perbedaan antara pria dan wanita, tapi di dalam aplikasi bisnis ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ini kita mau say hi dulu. Sudah ada yang join di Instagram. Hello. Teman-teman yang di Facebook juga nanti bisa join. Oke, sekarang mungkin kita mulai aja ya materinya. Ya, kita tahu ya, kita pasti semua sadar baik pria maupun wanita kita mempunyai perbedaan-perbedaan ya, tentunya tidak hanya secara fisik, tetapi juga di dalam kita berpikir, merasakan, dan juga menyikapi, dan tentunya perilaku kita disebabkan karena yang tadi itu jadi berbeda juga. Nah, gimana terjadinya dalam bisnis kita? Terus gimana dong aplikasinya kan? Oke. Nah, pertama kita mau ngomongin yang gimana nih? Yes, kita sekarang mau ada beberapa perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita ya. Betul, dan aplikasinya sekali. di bisnis. Mungkin kita bisa contohin aja ya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Yang pertama itu pria dan wanita beda adalah begini. Kalau pria itu adalah tentang branding, kalau wanita itu tentang price ya. Nah, misalnya gini, kalau saya cari jeans ya, saya akan langsung masuk ke toko itu, kemudian cari celana jeans gitu, dan mereknya sudah hampir pasti ya, Levi's gitu yang favorit saya ya. Dan kemudian setelah coba pas, dan biasanya sudah yang sama sih yang kayak sebelumnya begitu. Nah, kemudian saya beli. Jadi mungkin ya 10 menit, 20 menit sudah keluar dari toko. Nah, tapi kalau Ratna itu beda. Suatu ketika misalnya cari celana jeans ya. Oke, biasanya sih Ratna nggak mau ngajak saya. Jadi saya ditaruh di tempat penitipan bapak-bapak, yaitu misalnya di Starbucks gitu ya. Saya disiapin minuman, silahkan minum di sini pakai HP-nya. Nah, biasanya saya biasanya tenang aja di situ ya karena ada HP gitu. Nah, kemudian Ratna pergi ke toko itu 15 menit belum datang. 30 menit belum juga. 1 jam belum juga. Nah, akhirnya mungkin setelah 2 jam atau 3 jam balik ya. Bawa tas gitu, kemudian saya tanya, sudah beli jeansnya enggak? Dia bilang, enggak. Loh, gimana? Kita kesini mau beli jeans. Ternyata dia bawa pakaian lainnya. Nah, gitu. Katanya sih karena, wah lagi sales nih malam hari ini untuk pakaian ini gitu. Loh, ternyata memang itu perbedaannya. Kalau laki itu langsung aja, kalau nyari yang sudah mantap, Levi's ya beli Levi's saja gitu, langsung pulang. Tapi kalau wanita, dia lihat dulu harganya waktu itu gimana, ada sales nggak gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Ya, itu salah satu perbedaannya. Ya. Nah, terus kemudian ada juga ya perbedaan laki-laki dan perempuan itu. Biasanya kalau laki-laki itu lebih melihat fungsinya. Nah, kalau perempuan itu lebih ke emosionalnya. Nah, contohnya seperti inilah. Katakan mau beli handphone gitu seumpama ya. Kalau laki-laki itu biasanya akan membeli ketika dijelaskan fungsinya. Wah Pak, handphone ini canggih. Spesifikasinya. Ya, gitu. Canggih banget. Ini memorinya besar sekali. Terus kemudian kalau menyimpan data cepet banget, dia nggak pakai loading. Nah, itu lebih tertarik laki-laki kalau dijelaskan seperti itu. Tapi kalau wanita harus menyentuh emosinya. Bu, ini limited edition loh Bu. Kalau ibu beli hari ini diskonnya 70%, Bu. Terus kameranya banyak filter. Iya. Bikin tambah cantik. Ini keluaran terbaru, jadi fungsinya itu kalau ibu seumpama menggunakan kamera depan gitu ya. Nah, ibu itu nggak perlu pakai filter lagi, udah terlihat cantik, menarik. Nah, langsung deh. Beli. Itu sangat menyentuh wanita, dan biasanya wanita itu bisa beli karena itu gitu. Nah, itu perbedaan laki dan perempuan. Jadi nanti kalau teman-teman itu mau menawarkan sesuatu sama laki-laki, ya jelaskan gitu, lebih banyak jelaskan tentang fungsinya gitu apa. Nah, tapi kalau perempuan ya harus seperti yang tadi, harus ada emosinya, harus kena gitu ya.
Ya sejauh ini teman-teman yang lagi nonton benar nggak kayak gitu ya? Apa kita berdua aja yang menyimpulkan seperti itu? Kalau benar bilang benar gong gitu ya. Kalau enggak kenapa enggak gitu? Bisa nggak? Oke, support kita biar kita tambah semangat nih. Nambahin ada beberapa poin itu kan baru 1 poin, 2 poin ya. 2 poin. Itu sebelum kita lanjut. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kalau misalnya ada yang lagi nonton gitu silahkan ketik ya. Bener gitu, jadi setidaknya kita jadi tambah semangat nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga perbedaan pria dan wanita itu adalah dalam hal ini. Teman-teman pernah kayak lagi nyetir atau lagi di mobil ngelihat ada satu papan itu billboard ya. Nah, itu biasanya banyak tentang rokok kan. Nah, tentang rokok itu biasanya tertulis apa? Yang tertulis itu biasanya adalah pria sejati gitu ya. Oh, pria hebat gitu atau sang juara gitu. Nah, semua tentang hal itu, semua tentang hal-hal yang hebat. Nah, kalau pemasaran untuk pria itu biasanya suka pria itu adalah yang canggih, luar biasa, hebat, keren ya, sejati gitu. Wah, itu kalau untuk pria ya. Nah, tapi kalau wanita itu biasanya selain warnanya juga berbeda, pink gitu ya, yang soft-soft gitu. Nah, juga selalu ada kata-kata yang menawan, terus menarik, ya, cantik, manis gitu ya. Nah, tentunya tidak ada kayak rokok itu bilang, wah Anda akan jadi pria yang manis gitu ya. Pria menarik? Ya enggak. Atau mempesona gitu, enggak ada. Kecuali pria-pria yang agak beda-beda ya gitu ya. Iya, tapi biasanya jadi penting dalam marketing itu kita menyasar pria atau wanita nih. Kalau pria, wah itu suruh yang prianya kelihatannya keren, cool gitu. Wah suka deh kayak begitu kan. Gitu. Nah kalau wanita, ingat kalau wanita itu senang cantik dia ya. Dia hebat nggak apa-apa, yang penting cantik. Dibilang lu tercantik gitu ya. Gitu. Iya dong, siapa sih perempuan nggak suka dibilang cantik ya kan? Semua perempuan pasti seneng dibilang cantik. Benar-benar ya. Yes. Nah, terus sekarang saya mau share juga ketika mungkin saat kita menghandle customer teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang punya bisnis atau teman-teman yang kerja marketing, public relation ya seperti itu. Beda handle customernya. Okay. Nah, kalau laki-laki itu kalau kita menghandle customer laki-laki atau memfollow up gitu ya customer laki-laki itu harus langsung aja direct to the point. Jadi jangan basa-basinya nggak boleh too much gitu, istilahnya nggak boleh terlalu banyak basa-basi. Jadi bisa bilang hello Pak gitu, saya mau update ini ada info terbaru pelayanan ini begini atau service saat ini begini langsung to the point. Kelebihannya ini. Iya, kelebihannya ini langsung direct gitu sama laki-laki. Nah, tapi kalau kita sama perempuan, nah agak beda lagi. Menghandle-nya agak berbeda. Harus dengar dulu. Iya, di depan itu kita bisa basa-basi sedikit, betul. Basa-basi sedikit, kita bisa bilang hello, gimana kabarnya. Nah, sehingga relationship-nya itu kan ada gitu. Nah, ketika sudah terjalin, nah kita harus lebih banyak mendengar, terutama ketika kita mungkin follow up customer kita, siang Ibu gitu, gimana kemarin setelah membeli produk kami, bagus ya gitu. Nah, aduh tapi saya nggak ngerti nih bikin. Nah, kita harus banyak mendengar. Oh gitu. Nah, jadi jangan dipotong, tapi lebih banyak mendengar. Ketika kita sudah banyak mendengar, baru kita memberikan solusi sehingga nanti Ibu itu happy dan itu akan lebih gampang lagi nanti ketika kita punya produk apa ditawarkan Ibu itu bisa beli lagi. Jadi ciri khas wanita seperti itu ya, kayak di buku His Need Her Needs itu, pria dan wanita, suami istri juga, tapi juga di bisnis kita itu memang perlu dikasih waktu, didengar ya, dikasih atensi seperti itu sudah 50% solusinya sudah ada untuk itu. Jadi problemnya itu sebenarnya nanti jadi nomor 2 gitu. Karena kalau wanita feel good sudah, nah bisnis lebih gampang gitu. Kalau pria enggak, logikanya dulu ya, kalau merasa udah bener memutuskan dia seperti itu. Betul ya. Betul ya. Jadi handle customernya mesti berdasarkan gendernya apa, pria beda, wanita beda. Benar seperti itu ya. Iya, betul. Jadi kalau sama laki-laki jangan terlalu banyak basa-basinya ya, nanti jadi nggak enak gitu, atau dianya juga ini orang kok udah selesai sih ngomongnya. To the point. Yes, langsung to the point gitu, sehingga kita bisa malah justru jangan khawatir kalau sama laki-laki itu ketika kita ngomongnya direct dan to the point itu mereka tuh lebih happy. Nah, itu loh bedanya sama perempuan ya. Gitu mereka oke, informasi sudah saya terima gitu jadinya. Tapi itu lebih laki-laki itu lebih seneng gitu. Oh, saya update nih gitu. Oh, saya bagus nih orang ini mengupdate saya gitu. Jadi itu yang diperlukan gitu kalau dari laki-laki. Nah, kalau perempuan ya seperti tadi agak beda. Iya, oke. Tadi sudah ada 4 poin ya. So far so good, ya? Benar nggak?
Kalau pria bilang benar, kalau wanita bilang benar, ya berarti benar semua ya, dipaksa bilang benar. Oke, yang terakhir nih tentang leadership ya. Nggak tahu teman-teman di sini ada leader pria di sini, ada leader wanita di sini, atau teman-teman ada di satu bisnis atau satu organisasi yang leadernya pria dan leadernya wanita. Nah, pasti mengalami bagaimana di bawah leader pria, di bawah leader wanita gitu. Nah, biasanya kalau leader pria itu lebih ke arah logik ya, sistematis, prosedural, dan strategi gitu. Kalau bisnisnya strateginya apa gitu. Kalau mau perang strateginya ini. Wah, senang sekali ya kalau pria-pria itu begitu, saya juga senang sih. Apalagi saya senang main catur. Jadi strateginya apa untuk ngalahin gimana, penguasa gimana. Itu pria. Nah, kalau wanita itu lebih ke arah intuisi. Kata intuisi itu senang banget ya wanita ya, intuisi dong ya, indra keenam. harus tenang, harus ada relationship-nya, terus dampak psikologis ya, ada kata psikologis gitu. Nah, itu wanita gitu. Nah, kita mesti tahu, bisa ngerti gitu kalau teman-teman punya leader seorang wanita ya, mengambilnya pasti dari intuisi ya, melihat dampaknya ke orang-orang ya, ada care-nya dan lain sebagainya. Jadi tidak soal benar atau salah, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, jadi artinya gimana? Kita pertama ngerti kenapa sih kita kayak gini kalau kita pria ya, yang wanita kenapa sih saya kayak begini gitu kalau wanita. Kemudian kalau leader kita itu pria, yang ngerti, oh nama pria ya pasti agak kurang berperasaan sedikit gitu. Kalau wanita ya, wah ini kok lebay, menurut saya lebay sih kalau feeling itu baper gitu. Ya kan wanita gitu. Nah, jadi menyadari begitu sehingga kita mencoba menetralisir diri. Kalau saya misalnya pria, nggak hanya logik aja ya, tapi juga mengerti bahwa oh gimana nanti dampaknya ke timnya atau ke keluarganya gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman leader pria, itu bagus untuk punya orang-orang di sekitar, dengerin kadang-kadang yang asisten-asisten leader wanitanya, apa pemikiran mereka, kemudian digabungkan, dikombinasikan sehingga menjadi leadership yang bagus. Kalau teman-teman itu wanita sebagai leader ya, itu dengerin itu teman-teman atau leader yang pria, bagaimana masukan mereka, kemudian kombinasikan ya, pakai itu sebagai kekuatan sehingga kalau nanti leadershipnya pria dan wanita atau pria terkombinasi dengan pemikiran dan pasangan wanita atau sebaliknya, itu akan menjadi kuat ya. Jadi di organisasi ataupun di tempat kerja ataupun di bisnis itu leadership itu penting banget kan. Kalau leadershipnya bagus ya bisnisnya jadi bagus, karena John Maxwell bilang kalau segala sesuatu itu jatuh bangun itu karena leadership. Jadi sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita lemah karena gender kita, tapi kita ambil kekuatan dari gender yang lain itu untuk melengkapinya. Yes, begitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang bagus ya gitu, kita paham gitu, jadi lebih mengerti sehingga kita jadi tahu gitu, bagaimana kita caranya, terutama ketika di dunia bisnis ya, dan kita perlu bertemu, berinteraksi gitu dengan laki ataupun dengan perempuan. Nah, kita lebih mengerti bagaimana cara kita membawa diri dan bagaimana cara kita memperlakukan klien kita sehingga nanti kita bisa lebih gampang deal, lebih gampang closing gitu. Ya, ngomong soal deal tuh ya, pria itu bagus untuk mendealkan karena jelas ya sistemnya ini oke, deal. Tetapi wanita itu bagus untuk jadi perekatnya ya, untuk membuat deal itu relationship-nya bagus. Jadi pasca deal atau sebelum deal itu wanita sangat peran ya untuk adanya approach secara relational gitu teman-teman. Oke, itu pikiran kita ya. Tapi kalau teman-teman ada bahan-bahan pemikiran silakan ya, bisa DM, bisa inbox kita sharing-sharing ya. Karena kita pun tentunya banyak belajar, karena kita berdua ini buat acara ini namanya apa? Learn and share. Kita itu belajar gitu, dan kita share yang apa yang kita sudah tahu, tapi bukan berarti kita tahu semuanya. Kita pun pengen tambahan belajar dari teman-teman semua. Jadi kita rencana mengadakan acara ini tiap hari Minggu jam 7 malam WIB, dan kita akan buat tema yang beda-beda, tapi lebih ke arah bisnis, karena kita tuh semua di bisnis ya. Termasuk kalau kita kerja orang lain, ya kita di bisnis juga, di organisasi dari mungkin employer kita gitu. Tentunya di bisnis juga kita banyak ya, baik bisnis sendiri maupun juga di tim yang besar. Ya, jadi kita mau juga teman-teman di sini bisa mendapatkan sesuatu sehingga nanti membantu teman-teman itu lebih maju gitu ya, lebih berkembang baik di bisnisnya teman-teman ataupun di dalam pekerjaannya teman-teman. Nanti kita akan hadir lagi pastinya dengan topik-topik yang berbeda, tapi pasti tidak akan kalah menariknya buat teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa join lagi sama kami berdua, Hendra dan Ratna, di hari Minggu jam 7 malam di Instagram, di Facebook. Buat teman-teman yang punya Facebook, nggak masalah karena kita akan live berbarengan. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai ketemu di live kita berikutnya ya. Bye. Thank you semuanya.